Atau gimana penjelasannya? Nggak apa-apa, Pak. Jadi kalau memang di situ tidak ada bapak gereja, hanya satu bapakmu yang di sorga, nggak apa-apa. Kan saya opung gereja, Pak, penganutnya, ngikutinnya. Oh itu maksud lu ya. Jadi opung nggak kena, Pak. Cuman bapaknya doang yang kena, ya. Jadi bapak gereja kena kutukan, opungnya enggak ya? Opungnya enggak. Karena kan opungnya Petrus tuh kan. Jadi Kisah Para Rasul 6 habis. Oke, jadi sekarang begini, ada orang yang mengklaim kita harus ikut ajaran Rasulia. Nah, sekarang Rasulia dengar firman tadi, nggak ada bapak lain di bumi ini kecuali yang di sorga. Jadi yang siapa yang ngikutin ajaran Rasulia? Terus Petrus, gembongnya ketuanya para rasul, membaptisnya dalam nama Yesus Kristus. Lagi-lagi siapa yang nggak ikut ajaran Rasulia? Nah, saya nggak ngerti lagi, mesti bagaimana lagi. Nah, ya, jadi di sini di Ulangan 18 ayat 20. Tetapi seorang nabi yang terlalu berani untuk mengucapkan demi namaku perkataan yang tidak kuperintahkan, ya, dikatakan olehnya, atau yang berkata demi nama Allah lain, nabi itu harus mati. Nah, demi Allah lain, kalau tidak menyatakan Yesus adalah Allah, Yahweh Elohim itu satu-satunya, maka dia demi Allah lain dong. Iya. Oke, jadi sekarang gini, saya mau cepat biar gak kelamaan. Jadi tadi Pak Ibu PS Sarah kan sudah menjelaskan panjang tuh. Nah, saya mundur lagi ke belakang, Pak. Bu Sarah, Bu Fatima ya, saya bacakan dari Kisah Rasul ayat 6. Sejak kapan penyesatan itu terjadi? Oke, Kisah Rasul 6 ayat 1 dan seterusnya nanti saya baca nggak banyak kok. Pada masa itu ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani. Ya, jadi ada orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani dan terhadap orang-orang Ibrani. Karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Jadi ini soal keuangan ya. Oke, ayat 2. Berhubung dengan itu, kedua belas rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata, kami tidak merasa puas, karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja atau administrasi. Ayat 3, karena itu saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu. Inilah awal mula daripada ketujuh jemaat, Pak. Jadi kalaupun teman-teman kita mau ngambil soal bapak-bapak gereja, dialah bapak gereja awal. 7 orang ini, benar nggak? Nah, ayat 4. Jadi supaya kenapa mereka mengangkat 7 diaken itu? Supaya para rasul, supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman. Oke? Nah, usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat, lalu mereka memilih Stefanus. Ini diingat Stefanus. Kenapa diingat? Karena dia seorang yang penuh iman dan Roh Kudus. Terus Filipus, Prekorus, Nikanor, Timon, Permenas, dan Nikolaus. Nikolasnya diingat. Seorang penganut agama Yahudi dari Antioquia. Ini diingat. Lalu mereka itu ditahbiskan oleh rasul-rasul. Yang milih adalah para murid, yang menahbiskan adalah para rasul. Inilah hierarki pertama di gereja menurut mereka mungkin. Nah, lalu saya langsung ke ayat 8-nya. Dan Stefanus yang penuh dengan karunia dan kuasa mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda di antara orang banyak. Jadi para diaken ini bisa mengajar, Pak, dan bisa melakukan KKR ya. Nah, ayat 9, tetapi tampillah beberapa orang dari jemaat Yahudi. Nah, tadi sudah dijelaskan di atas Nikolaus dari jemaat Yahudi ya, Pak. Nah, jemaat Yahudi yang disebut jemaat orang libertini. Oh, ini jemaat Yahudinya yang libertini atau orang-orang kulit hitam katanya begitu. Anggota-anggota jemaat ialah orang-orang dari Kirene dan dari Alexandria. Jadi Alexandria ini termasuk jemaat Kristen yang awal, Pak. Iya. Ya, di zaman Kisah Para Rasul itu sekitar tahun 40 lah kira-kira ya. Nah, bersama dengan beberapa orang Yahudi dari Kilikia dan dari Asia, orang-orang itu bertawal jawab kepada Stefanus. Tetapi mereka tidak sanggup melawan hikmatnya. Jadi mereka berdebat melawan Stefanus tapi tidak bisa menang. Dan roh yang mendorong mereka bicara. Yang mendorong mereka berbicara, dia mereka bicara. tidak bisa melawan Stefanus. Nah, iya. Lalu mereka menghasut beberapa orang untuk mengatakan kami telah mendengar dia mengucapkan kata-kata hujab terhadap Musa. Jadi di sini persoalan perdebatannya sebenarnya adalah tentang menjalankan hukum Taurat atau tidak. Tetapi sudah Kristen. Ya, nah, dengan ini menarik. Ayat 11 ulang dulu, Sam. Ketika mereka tidak mampu mengalahkan Stefanus yang penuh hikmat dan roh itu, apa yang dilakukan ayat 11? Lalu mereka menghasut beberapa orang untuk mengatakan kami telah mendengar dia mengucapkan kata-kata hujat terhadap Musa dan Allah. Padahal tidak, itu hoax kan?
Tidak mungkin Stefanus menghujat Musa. Iya, itu yang terjadi sekarang, Steve. Apa, Sam? Mereka menghasut. Teolog-teolog sekarang ini banyak penghasut, gitu loh. Iya. Iya. Terus ayat 12 ya. Dengan jalan demikian mereka mengadakan suatu gerakan di antara orang banyak serta tua-tua. Di antara orang banyak serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat, mereka menyergap Stefanus, menyeretnya dan membawanya ke hadapan mahkamah agama. Lalu mereka memajukan saksi-saksi palsu. Ini dia nih, Jelas banyak ya? saksi palsu nih. Yang berkata orang ini terus-menerus mengucapkan perkataan yang menghina tempat kudus ini dan hukum Taurat. Padahal enggak. Padahal enggak. Oke, sekarang langsung kita loncat ya, karena saya nggak mau kepanjangan. Kayaknya kita senasib sama. Tunggu dulu, kayaknya kita senasib sama Stefanus ya. Aduh. Sejak zaman 7 diaken loh. Makanya kita nggak perlu marah, Sam. Kita nggak perlu marah, Sarah, Fatimah. Karena apa? Yang terdahulu, saudara-saudara tua kita yang dahulu tuh Stefanus ya sudah mengalami ini. Udah nggak usah marah, nggak kadang-kadang ngamuk-ngamuk, marah-marah, ya udahlah ya. Lebih tenang ya, Sarah ya. Oke, lanjut, Sam. Oke, ini tadi ingat yang saya bilang Nikolaus. Oke, saya lanjutin di Wahyu 2 ayat 12 sampai 16. Oke, ayat 12, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Pergamus, inilah firman Dia yang memakai pedang tajam bermata dua. Ayat seterusnya, aku tahu di mana engkau diam, yaitu di sana di tempat tahta iblis, Pak. Tahta iblis di mana? Di Pergamus kan? Pergamus sekarang ada di mana? Istanbul, Pak. Istanbul, terus? Ya. Dulu zaman Wahyu 2 ini dikatakan zaman Yohanes masih hidup itu sekitar tahun 85 Masehi, Pak. Itu Konstantin belum lahir, betul kan? Nah, ketika Konstantin lahir, kota itu dirubah namanya menjadi Konstantinopel. Iya. Pergamus inilah di mana letak sekarang Hagia Sophia. Hagia Sophia gereja apa itu Hagia Sophia? Ortodoks ya. Hah? Apa? Ulang, Sam. Gereja Ortodoks, gereja Kristen mula-mula. Gereja Ortodoks. Gereja Hagia Sophia sekarang adalah gereja Ortodoks yang sekarang dikembalikan lagi oleh Erdogan menjadi masjid. Jadi? Dan itu direbut, diakuisisi oleh pihak Muslim Khilafah tahun 1453. Sebelumnya Katolik berpisah dari Ortodoks tahun 1053, skisma Katolik. Oke? Nah, saya lanjutin. Jadi Tunggu dulu. Tahta iblis ini kaitannya perjelas dong tadi. tahta Jadi iblis, Konstantinopel itu sebenarnya adalah tahta iblis itu. Pergamus tahta iblis. Letak Oke, tahta terus iblis itu di Pergamus. Oke, kan saya sudah keluar jadi dulu Istanbul. Kan Sekarang jadi Istanbul. Nah, terus kaitannya dengan Konstantinopel tadi, Sam? Kaitannya dengan Konstantinopel, ini di zaman tahun 85 Masehi, di zaman Yohanes menerima wahyu ini, nama kota itu adalah Pergamus. Oke, Pergamus adalah ibu kota dari Kekaisaran Roma saat itu. Bukan di Vatikan. Itulah yang dikatakan di kitab Daniel, Raja Negeri Utara di utara Israel. Yang sekarang adalah Istanbul, yang berasal dari bahasa Persia, Islambul artinya full of Islam. Oke, saya lanjutin. Jadi Pergamus adalah nama sebelum berganti nama menjadi Konstantinopel. Itu adalah capitalnya dulu. Nah, Pergamus adalah tempat tahta iblis. Kenapa di sini dikatakan tahta iblis? Saya keluar mengambil sejarah dan kebetulan teman saya Paul Zhang sudah ke sana, ke Jerman, karena pada tahun 1880-an seorang arkeologi